أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tamsir An-Nafli. So, kali ini teman-teman, seperti biasa kita akan membahas salah satu surat dalam Al-Quran. Jadi sebelum kita membahas surat tersebut, yang pastinya kita akan membacakan surat tersebut terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan membacakan artinya, dan setelah itu baru kita menafsirkan menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Lahab secara keseluruhannya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah paham, kita akan membahas terkait dengan surat Al-Lahab secara keseluruhan. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 5 ya teman-teman. Oke, so teman-teman simak terus videonya. Saya akan memulai dengan membacakan surat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan dibinasa. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Abu Lahab akan rugi dan binasa, dan kata-kata ini sebagai kutukan dari Allah baginya. Binasa pada kedua belah tangannya, karena tangan adalah alat bekerja dan bertindak. Bila kedua belah tangan seseorang telah binasa, berarti telah binasa. Dikatakan Abu Lahab, padahal namanya Abdul Uzza, karena ia berwajah tampan menawan. Namun para ulama berpendapat bahwa dikatakan Abu Lahab karena ia pasti menjadi penghuni neraka yang bergejolak apinya. Hal itu seperti orang komunis memilih share merah dan golongan kiri, karena golongan kiri adalah Ashabus Shimal. Permulaan ayat ini adalah kutukan atas kebinasaan Abu Lahab, dan penutupnya adalah sebagai keterangan dari Allah bahwa kutukan tersebut telah terbukti dan Abu Lahab pasti rugi di dunia dan di akhirat. Ketika ayat tabat tiada Abi Lahab wa tab turun, Ummu Jamil al-Awra, wanita yang sebelah matanya buta, binti Harb, datang sambil berteriak-teriak. Ia membawa batu sekepalan tangan, seraya berkata, dia mencela agama kami menolak agamanya, kami benci, dan perintahnya kami bantah. Ketika itu Nabi SAW duduk di dalam masjid bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat wanita itu, beliau berkata, wahai Rasulullah, wanita itu telah datang, saya khawatir melihatmu. Maka Rasulullah SAW berkata, dia tidak akan melihatku. Kemudian Nabi membaca sebuah ayat dan berlindung dengan menggunakan ayat itu. Beliau membaca, dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami jadikan di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman itu penghalang yang tertutup. Wanita itu berdiri di depan Abu Bakar, namun ia tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Ia berkata, hai Abu Bakar, aku mendapat kabar bahwa temanmu itu telah menghinaku. Abu Bakar berkata, tidak, demi Tuhan pemilik Ka'bah, dia tidak mencelamu. Lalu wanita itu berpaling sambil berkata, kaum Quraisy telah tahu kalau aku adalah putri pembesarnya. Riwayat Al-Hakim. Ayat yang kedua. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa apa yang menjadi kebanggaan Abu Lahab dalam hidupnya, yaitu harta dan kedudukan, ternyata sama sekali tidak dapat menyelamatkan dari azab Allah pada hari kiamat.
Begitu pula usahanya untuk memusuhi dan mengalahkan Nabi Muhammad tidak berhasil sama sekali. Abu Lahab sangat membenci Nabi SAW dan paling gigih mengajak orang untuk menentangnya dan paling kasar menghadapinya. Rabbah bin Ubah berkata, saya melihat Nabi SAW pada masa jahiliyah di pasar Duzul Al-Mazas bersabda, ucapkanlah tiada Tuhan melainkan Allah, niscaya kamu akan berbahagia. Orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Di belakang beliau seorang laki-laki putih warna mukanya, juling matanya, mempunyai 2 untaian rambut di kepalanya, berkata, dia Muhammad, beragama Syabi dan pembohong. Ia mengikuti Nabi kemana saja beliau pergi. Lalu saya bertanya, siapakah orang itu? Mereka menjawab, itulah adalah paman sendiri Abu Lahab. Riwayat Ahmad. Dengan ini dijelaskan bahwa Abu Lahab selalu menentang kebenaran dan menjauhkan orang dari mengikuti kebenaran. Ia menyatakan bahwa Nabi SAW adalah seorang pendusta. Ia juga menentang beliau dan merendahkan nilai agama serta petunjuk yang beliau bawa. Ayat yang ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka yang bergejolak dan merasakan panasnya azab neraka. Maksud pernyataan ini adalah bahwa sesungguhnya Abu Lahab akan mengalami kerugian. Usahanya tidak akan berhasil dalam menentang agama Allah. Tidak akan ada gunanya usaha dan upaya-upaya untuk itu, karena Allah meninggikan kalimat Rasulnya dan menyebarluaskan dakwanya. Abu Lahab akan diazab pada hari kiamat dengan neraka yang menyemburkan bunga api dan suhunya yang sangat panas. Azab itu disediakan Allah untuk orang-orang seperti Abu Lahab dari kalangan orang-orang kafir yang menentang Nabi. Selain azab di dunia dengan kegagahan usahanya, istrinya sebagai pembantu utama dalam usaha menentang dan menyakiti Rasulullah SAW, ia akan diazab kemudian bersama-sama. Selain daripada itu, istrinya juga menyebar fitnah kemana-mana, menyebar berita-berita bohong untuk menghidupkan api permusuhan. Ayat yang keempat, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Allah menegaskan bahwa istri Abu Lahab akan diazab sebagaimana suaminya. Istrinya bernama Arwa bin Harb, saudara perempuan Abu Sufyan dan Harb. Dia diazab karena usahanya menyebarkan fitnah dan memadamkan dakwah Nabi Muhammad. Orang Arab mengatakan bahwa orang yang berusaha menyebarkan dan merusak hubungan antara manusia seolah-olah ia membawa kayu api antara manusia, seakan-akan dia membakar silaturahim antara mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa istri Abu Lahab menaruh duri, pecahan kaca dan kotoran di jalan yang bisa dilalui Nabi Muhammad dengan maksud untuk menyakiti beliau. Ayat yang kelima, yang di lehernya ada tali dari sabut. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ayat ini Allah menyatakan keburukan perbuatan istri Abu Lahab, kerendahan budi dan kejelekan amal perbuatannya. Pada lehernya selalu ada seutas tali yang kuat, digunakannya untuk memikul duri-duri yang akan diletakkannya pada jalan yang dilalui Nabi. Pernyataan ini merupakan penghinaan bagi dirinya dan suaminya. Usaha istri Abu Lahab begitu keras untuk menyalakan permusuhan antara manusia, sehingga Allah mengisahkan dia sebagai seorang perempuan yang membawa kayu bakar yang digantungkan pada lehernya kemana saja ia pergi. Ini adalah seburuk-buruknya perumpamaan bagi seorang perempuan. Telah diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Ummul Jamil, panggilan istri Abu Lahab, mempunyai sebuah kalung yang sangat mahal, dan ia berkata, sungguhnya aku akan mempergunakan harga kalung ini untuk memusuhi Muhammad. Lalu Allah mengganti kalung tersebut dengan kalung dari api neraka. So teman-teman, jika kita membaca surat Al-Lahab kemudian kita menafsirkan menurut tafsir dari Kementerian Agama yang tadi barusan saya tafsirkan, sangat ngeri teman-teman. Kenapa saya bilang sangat ngeri teman-teman? Ini menyisakan sebuah perjalanan kisah Abu Lahab yang betul-betul mau menghadang Rasulullah pada zaman itu untuk Rasulullah bisa berdakwah. Padahal Allah sudah mempermudah jalan-jalan untuk bagaimana Abu Jahal atau Abu Lahab ini bisa bertobat. Kemudian istrinya juga membantunya dalam hal ini, menyebarkan kemana-mana pun fitnah, menyebarkan fitnah dimanapun.
agar semua manusia tidak ada keakraban, dan agar semua manusia membenci Nabi Muhammad. Padahal Allah sangat menyayangi mereka. Allah tidak mau mereka terjebak dalam api neraka, teman-teman. Dan ayat dan surat Al-Lahab ini, jika kita baca, kita telusuri lebih dalam, teman-teman, ini menceritakan tentang kisah Abu Lahab yang selalu menghadang-hadang dakwah Rasulullah. Padahal, teman-teman, kita tahu bahwa tujuan dari dakwah Rasulullah adalah dakwah yang terbaik, dakwah yang memang memberikan pelajaran ilmu-ilmu agama yang pada zaman jahiliyah orang masih belum paham terkait ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu agama Islam. Rasulullah coba untuk berdakwah terus, memberikan pelajaran-pelajaran Islam, memberikan ajaran-ajaran yang memang sudah ditulis dalam Al-Quran kepada para manusia. Tetapi Abu Lahab dan istrinya selalu menghadang-hadang Rasulullah. Dan bahkan ketika dimanapun nanti, suatu saat ketika Rasulullah akan melewati jalan tersebut, sudah ada kotoran-kotoran, pecahan-pecahan yang dibuat oleh istri Abu Lahab untuk membantu Abu Lahab menghadang Rasulullah dalam berdakwah. So, teman-teman, mungkin ini yang bisa dapat saya bahas pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari dalam diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.